warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda dimanapun bunda-bunda berada? Hari ini hari Sabtu pagi ya, tanggal 5 September 2020. Saya janjian sama, kebetulan sih sejawat saya juga perawat ya di rumah sakit yang sama. Kita janjian mau ngobrolin tentang kontrasepsi ya, implan tentunya ya. KB implan ya? Iya. Jadi gini dok, kemarin tuh kan sempat ada pasien kan, pasiennya tuh kayak dia nanya gitu, implan tuh bagus nggak sih kalau buat dipakai untuk KB dia gitu kan? Nah dia mau tanya sama dokter. Nah KB implan tuh apa sih sebetulnya? KB implan ya, oke. Sebenarnya sih kalau KB implan itu termasuk salah satu kontrasepsi yang hormonal ya. Kontrasepsi hormonal, dia bentuknya itu seperti batang. Dia seperti batang silastik yang berongga, dia warna putih. Ya. Ini ada gambarnya kayak gini nih. Ini gambarnya kayak gini. Oke. Bagus sih kalau diantara semua KB kontrasepsi, memang KB implan salah satu KB yang lumayan efektif ya dibandingkan KB hormonal yang lain. Terus emang ada berapa jenis memang KB itu sendiri? Wah, ada banyak. Kalau misalnya untuk KB implan sendiri, kalau kita ngomongnya susuk ya, susuk ya. Jadi dia ada 3 jenis ya. Pertama ada yang namanya Norplan. Norplan ini isinya progesteron. Dia itu salah satu golongan progesteron. Dia bentuknya itu batang, buah 6 buah, dan dia bisa tahan 5 tahun. Yang kedua itu ada namanya Jadena atau Indoplan. Nah ini isinya sama ya, sama-sama progesteron. Dia levonorgestrel 75 levonorgestrel. Dia itu batangnya tapi 2 dan dia bisa tahan 3 tahun. Satu lagi yang terakhir itu Implanon. Implanon ini sama progesteron juga, isinya itu 68 3 ketodesogestrel, itu progesteron juga. Dia isinya satu batang dan dia bisa tahan selama Implanon ini sama 3 tahun juga. Terus efektif nggak sih dok kalau penggunaan implan itu sendiri? Oh, kalau tentang efektivitas, implan lebih efektif dibandingkan KB hormonal yang lain ya. Ini kapan sih dok bisa pakai KB implan itu? KB implan sebenarnya bisa dipakai kapan aja ya, sesuai kebutuhan, asal tidak hamil, caranya nggak hamil. Jadi kalau misalnya nih pasien nih, kalau mau pasang KB implan, itu bisa dipasang KB saat mens atau setelah mens. Oh gitu. Nah kalau ada kejadian kayak gitu, ada pasien hamil tapi dia udah kebablasan gitu dok kan, udah pakai implan, itu aman nggak sih buat janinnya itu sendiri? Sebenarnya implan itu ini ya, nggak bahaya ya, dan itu insya Allah sih tidak membahayakan bayinya sih, nggak ada masalah. Pemasangan KB ini di mana bisa pasang? Apa kita harus ke rumah sakit dulu untuk pasang itu? Mau pasang KB implan, kalau mau pasang KB implan sebenarnya bisa di mana aja ya. Pastinya di tenaga kesehatan, boleh dokter, boleh bidan, tapi syaratnya itu harus tenaga kesehatan yang terlatih ya. Berarti nanti Dewi bisa jelasinnya ke kawan Dewi gitu kan. Apa mungkin kayak kami kan sering jumpa kayak gitu di rumah sakit pasien-pasien kayak gitu kan dok. Terus siapa yang bisa pakai implan ini, siapa aja boleh gitu? Siapa aja boleh. Yang pastinya tujuannya utamanya adalah orang tersebut mau pakai kontrasepsi, memang pengen menjarangkan kehamilan dan jangka panjang ya. Karena implan ini lebih disarankan sama yang jangka panjang. Kan implan ini bisa tahan 3 tahun nih. 3 tahun. Bisa, ya? Jadi kalau misalnya pengen jarangin selama 3 tahun, nah implan salah satu pilihan. Kalau yang dibandingkan KB hormonal ya, kalau misalnya yang non hormonal mungkin kita bisa sarankan yang lain seperti spiral. Nah dok, kenapa mesti pakai KB implan ini? Rekomen nggak sih dia? Itu recommended banget dibandingkan
Untuk KB hormonal yang lain, implan lebih direkomendasi karena dia jangka panjang, dia lebih efektif, angka kegagalan kecil ya dibandingkan dengan KB suntik dan pil. Itu lebih kita sarankan. Biasanya kan untuk pasien-pasien saya yang habis operasi, itu kan biasanya saya nyaranin yang jangka panjang kalau mau pakai KB hormonal, implan salah satunya. Kalau misalnya non hormonal, viral. Oh gitu. Biasanya bandingan kita ini kalau untuk KB hormonal tuh kalau misalnya kayak baru habis operasi tuh implan sama KB suntik itu boleh, nggak ada masalah, itu aman kok. Untuk menyusui juga mereka aman, cuman tergantung sama pasiennya lagi kan. Kalau KB suntik kan dia per 3 bulan, kalau implan ini kan cuma sekali pasang 3 tahun selesai. Kalau memang pengen hamil lagi kan tinggal dicabut. Apalagi kalau misalnya pasien-pasien yang habis operasi itu memang disarankan kan memang pasien-pasien sebaiknya tidak hamil dalam 2 tahun kan. Jadi menurut saya sih recommended ya untuk golongan KB hormonal. Ya nggak hanya ini sih, nggak hanya habis operasi, juga pasien-pasien yang pengen menjarangkan kehamilan, kayak anaknya udah banyak, yang seperti itulah, yang sesuai kebutuhan lebih. Itu dia sih seperti itu. Nah, kalau penggunaannya sendiri dok, bagaimana bisa dipakainya itu? Penggunaan maksudnya cara pemasangannya? Iya. Kalau pemasangan sih sebenarnya kalau untuk KB implan sendiri itu dipasang di lengan atas ya, di bagian medial lengan atas. Lengan atas di sini. Oh di sini. Dan sebenarnya kita kalau misalnya mau pasang ini implan atau susuk ya, itu disarankan di tangan yang jarang digunain. Nah, kiri umumnya orang kan kiri yang jarang digunain. Kalau kita kan kok kanan sering aktivitas, kiri berarti sebelah kiri biasanya. Di bagian sebelah dalam dia tuh bentuknya kayak susuk dimasukin ke sini. Udah pernah pasang ini spiral implan? Ya belum lah dok. Ya mungkin pernah lihat di ini enggak di rumah sering sakit. lihat dulu waktu zaman masih kuliah gitu kan, sering pernah dinas di poli kan. Sebenarnya pemasangan implan ini juga orang kurang populer ya. Kalau di Indonesia itu kalau pemakaian KB hormonal lebih populer itu suntik 3 bulan ya, karena gampang tinggal suntik aja. Tapi kalau misalnya untuk implan ini orang biasanya takut karena kan ini butuh tindakan pastinya. Sebenarnya pemasangan untuk implan itu enggak terlalu sulit kok. Jadi dia tuh seperti kayak nanti sebelum kita dipasang, kita dibius dulu. Dibius ya, disuntik bius lokal ya. Kemudian nanti dibuat insisi sayatan sedikit. Sayatan itu pun sebenarnya nggak besar, paling banter ya kurang minimal setengah senti, paling lebih kurang setengah senti. Terus nanti yang batang tadi kalau mau pakai tadi itu yang punya pemerintah 2 buah batang, itu dimasukin batangnya itu melalui ada namanya trokar. Jadi trokar tuh dimasukin ke dalam, dimasukin ke dalam kulit, dan itu di bagian kulit ya, di bagian subdermis. Udah dipasang gitu selesai. Setelah dipasang tinggal ditutup tanpa perlu jahitan. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada bunda-bunda di sini yang dengerin kita diskusi, itu sebenarnya boleh ya, nggak butuh tindakan jahitan atau yang lain tuh nggak perlu sih sebenarnya. Gitu. Nah dok, terus kan dok beredar di masyarakat kalau implan itu bisa jalan-jalan ke darah, itu gimana menurut dokter? Nah itu salah satu sering ya di masyarakat kita. Di Jawa juga sering banget tuh dibilang implan tuh bisa jalan-jalan nggak sih dok? Sebenarnya kan kembali lagi implan itu kan di kulit, di bawah subdermis. Di bawah kulit itu belum ada lemak itu. Di sini nggak ada nih kulit. Di bawah kulit itu kan ada subnya, benar-benar di bawah lapisan kulit. Nggak mungkin ke darah karena nggak ada hubungan ke pembuluh darah. Jadi pasti di situ. Jadi nggak mungkin jalan-jalan. Ya paling di sekitar situ lah. Bukan jalan-jalan dalam arti langsung tiba-tiba ke tangan kanan, tiba-tiba kemana-mana, nggak sampai segitunya juga. Berarti kita harus sering-sering check up gitu ya? Ini kalau misalnya implannya kan karena tindakannya sebenarnya tindakan kecil. Kalau untuk check up sendiri sih sebenarnya kalau misalnya pada saat pemasangan itu bagus, nggak ada masalah, sebenarnya sih nggak perlu check up. Kecuali pada saat pasca pemasangan itu ada bengkak, nyeri terus menerus ya. Kemudian merah atau mungkin bernanah, itu sebaiknya dalam seminggu pertama pemasangan tuh sebaiknya dikontrol ya, seminggu pertama pemasangan kalau ada masalah, atau misalnya ada keluhan, ada perdarahan
pasca pemasangan, misalnya 3 bulan pasca pemasangan ada perdarahan hebat, terus tapi perdarahannya itu nggak tahu sebabnya dari mana. Nah itu bisa kontrol. Atau misalnya misalnya tiba-tiba kok habis pemasangan 3 bulan atau 6 bulan kok nggak mens, disertai nyeri perut. Nah itu harus hati-hati juga tuh, Wi. Ya, hal kayak gitu. Atau hamil, atau mungkin implannya eksplosi itu keluar ya. Itu keluar bisa langsung kontrol. Intinya kalau memang ada keluhan sebaiknya sih langsung kontrol sih.